Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hiza dengan NIM 2323140054 dari kelas PBS 3C, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang 1. Pengertian permintaan, 2. Hukum permintaan, 3. Teori permintaan, 4. Kurva permintaan, 5. Pengaruh zakat terhadap penawaran, 6. Kurva penawaran dan contoh kurva penawaran. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro Islam, langsung saja yang pertama yaitu pengertian permintaan. Permintaan dalam dunia ekonomi sering disebut dengan istilah demand, yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu fase tertentu, dengan tingkatan harga, tingkatan pendapatan, serta dalam periode tertentu. Dalam ekonomi Islam, permintaan juga memiliki definisi tersendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, pengertian permintaan adalah hasrat terhadap sesuatu atau jumlah barang yang diminta atau raghbah fil al-sai. Secara garis besar, permintaan dalam pengertian ekonomi Islam sama dengan pengertian yang ada pada ekonomi konvensional. Hanya saja, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim dan keinginan pada kegiatan ekonomi. Dalam proses permintaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu 1. Harga barang itu sendiri. Maksudnya, jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah dan begitu pula sebaliknya. 2. Harga barang lain yang terkait. Maksudnya, keterkaitan dua macam barang atau bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplementer atau tambahan. Misalnya, barang substitusi dari daging sapi adalah daging ayam, ikan, atau tempe. 3. Tingkatan pendapatan per kapita. Maksudnya, tingkatan pendapatan per kapita di sini dicerminkan dengan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan daya beli, makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Yang kedua yaitu hukum permintaan. Para ahli ekonomi berupaya untuk menganalisis sistem harga. Dalam hal ini membutuhkan pendekatan terhadap masalah yang terdapat dalam unsur pembentukan harga. Para ahli ekonomi membatasi unsur-unsur yang dapat mempengaruhi mekanisme dalam pembentukan harga dengan menggunakan dua faktor saja, yaitu faktor permintaan dan faktor penawaran. Faktor itu, permintaan itu sendiri memiliki hukum dalam ilmu ekonomi. Banyak penjabaran atau pengertian hukum permintaan menurut Mustafa. Selanjutnya itu nasional, dalam bukunya berbunyi kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Atau dapat disimpulkan dari bunyi hukum permintaan di atas, suatu barang apabila harganya makin rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang makin tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Jadi, konsep permintaan terhadap barang dan jasa hanya memperhatikan konsumen yang preferensi dan daya beli sekaligus. Dalam merumuskan hukum permintaan tersebut, diasumsikan atau dijelaskan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan harus terpenuhi, atau dengan kata lain, ada faktor-faktor selain harga yang dianggap tetap. Asumsi ini sering dikenal dengan istilah ceteris paribus. Selanjutnya yaitu teori permintaan. Menurut kajian ekonomi, tidak bisa terlepas dengan teori, disebabkan teori ini sendiri. Dalam kajian ilmu ekonomi, ada dua macam teori, yaitu teori permintaan dengan teori penawaran. Teori permintaan menerangkan tentang ciri-ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga, sedangkan teori penawaran menerangkan hubungan antara penawaran dengan harga. Menurut konvensional,
Teori ekonomi adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Ekonomi Islam juga memiliki teori permintaan. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seseorang manusia tidak akan terlepas dari nilai-nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan syarat. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan terhadap suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah raghbah fil syai'i, yang dapat diartikan jumlah barang yang diinginkan. Al-Quran menyebut ekonomi dengan istilah iktisad atau penghematan ekonomi, yang secara literal berarti pertengahan atau moderat. Muslim dalam ekonomi Islam memiliki asumsi dalam melakukan kegiatan perekonomian. Bentuk kurva permintaan di atas memiliki kemiringan atau slope negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, apabila harga telur turun, jumlah barang yang diminta bertambah atau sebaliknya. Bahwa ketika menganalisis permintaan, terdapat dua istilah yang berbeda, yaitu permintaan dan jumlah barang yang diminta. Menurut para ahli, ekonomi permintaan adalah keseluruhan dari kurva permintaan atau keseluruhan dari titik yang ada pada kurva, atau A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G. Dengan demikian, permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Adapun jumlah barang yang bersedia diminta adalah banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu. Misalnya, titik A menggambarkan bahwa pada harga yaitu 15.500.000, jumlah yang diminta adalah 140 kg. Dengan demikian, setiap titik yang ada pada kurva menggambarkan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya yaitu pengaruh zakat terhadap penawaran. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Dalam hal ini dicontohkan zakat perniagaan. Di sisi lain adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat kegiatan produktif dari mustahid terhadap kurva penawaran. Zakat yang dikenakan pada hasil produksi adalah zakat perniagaan yang baru dikenakan apabila hasil produksi dijual dan hasil penjualan telah memenuhi nisab atau batas nominal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara 96 gram emas, dan haul atau batas minimal waktu harta tersebut dimiliki yaitu 1 tahun. Bila nisab dan haul telah terpenuhi, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan dalam ilmu ekonomi. Ini berarti yang menjadi objek zakat perniagaan adalah revenue minus cost. Ulama berbeda pendapat mengenai komponen biayaan. Sebagian berpendapat bahwa biaya tetap boleh diperhitungkan, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa hanya biaya variabel saja yang boleh diperhitungkan. Dalam ilmu ekonomi, pendapat pertama berarti yang menjadi objek zakat adalah, sedangkan pendapat kedua berarti yang menjadi objek zakat adalah kuasi rent atau producer surplus. Pendapat manapun yang digunakan atas objek zakat ini sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap ATC, yang berarti pula tidak ada pengaruh terhadap profit yang dihasilkan. Pengenaan zakat perniagaan juga sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap MC, yang berarti pula tidak memberi pengaruh terhadap kurva penawaran. Upaya memaksimalkan profit berarti pula memaksimalkan producer surplus, dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi, dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, perilaku memaksimalkan profit berjalan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat. Yang selanjutnya yaitu kurva penawaran. Kurva penawaran adalah representasi grafis dari hubungan antara harga produk dan jumlah produk yang mampu ditawarkan oleh penjual. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga barang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Apabila harga naik, maka penawaran pun naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran mengalami penurunan.
Yang kedua yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sebuah produk. Jika biaya produk mengalami kenaikan, maka kemampuan perusahaan dalam menciptakan barang atau jasa akan mengalami penurunan, sehingga penawaran yang dilakukan perusahaan mengalami penurunan. Namun sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka kemampuan perusahaan menciptakan jasa atau barang akan mengalami peningkatan sehingga penawaran akan mengalami kenaikan. Selanjutnya, teknologi. Tingkat teknologi yang digunakan akan membuat biaya produksi turun, sehingga jumlah barang yang ditawarkan bertambah. 4. Prediksi produsen di masa mendatang. Jika suatu produsen memprediksi kenaikan harga beras bulan depan, maka produsen tersebut akan mengurangi stok penjualan beras. Dengan membatasi stok, produsen berharap akan mendapatkan keuntungan penjualan di bulan depan. 5. Faktor non-ekonomi. Faktor yang dapat mempengaruhi penawaran di luar faktor ekonomi seperti bencana alam, contohnya banjir bandang, dapat menyebabkan gagal panen padi. Akibat gagal panen, penawaran beras akan mengalami penurunan. Yang selanjutnya yaitu contoh kurva penawaran. Toko sepatu Dalentero memproduksi 10 pasang sepatu bola ketika harga sepatu bola sebesar 150 per pasang. Ketika harga sepatu bola naik menjadi 200.000, jumlah sepatu bola yang ditawarkan turun meningkatkan menjadi 20 pasang. Begitu pula ketika harga terus naik menjadi 250, jumlah sepatu bola yang ditawarkan meningkat lagi menjadi 30 pasang dan seterusnya. Keterangannya yaitu garis horizontal adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q atau quantity atau kuantitas. Garis vertikal adalah garis yang menunjukkan harga barang atau V, price. Garis penawaran ditarik dari bawah menuju ke atas karena semakin mahal harganya, semakin banyak penawarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.